Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan melaksanakan pelayanan untuk sakramen baptisan kudus buat anak-anak. Karena itu saat ini dengarkanlah pengajaran tentang baptisan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pelayanan baptisan kudus dilaksanakan berdasarkan ketaatan pada perintah Yesus Kristus yang mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudara, dari perintah ini menjadi jelas bahwa pemberitaan kerajaan Allah berkaitan erat dengan pelayanan baptisan kudus. Melalui baptisan kudus ada dua hal yang hendak dinyatakan, yaitu satu, air yang dipercikan atau yang di dalamnya orang diselamkan untuk baptisan, citra kehidupan dan kematian. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang patut menerima hukuman Allah dan karena itu tidak dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak diperanakan kembali. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Oleh baptisan kudus kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Serentak dengan itu kita dipersatukan pula dengan kebangkitannya untuk hidup dalam hidup yang baru. Dua firman yang diucapkan pada saat baptisan berbunyi, "Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Hal ini berarti dibaptis dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah mengadakan perjanjian yang kekal dengan kita dan dengan anak-anak kita, serta mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dibaptis dalam nama Anak menyaksikan dan memeteraikan bahwa kita sudah disucikan dari dosa-dosa kita dan dijadikan anggota-anggota tubuhnya. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa dan kecemaran kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyaksikan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus rela mendahului kita masing-masing dan memberi kehidupan yang baru kepada kita. Dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberi kita kemenangan atas iblis dan atas segala kuasa kegelapan. Saudara-saudara, meskipun anak-anak kita belum mengerti tentang baptisan itu, janganlah kita lalai untuk membaptiskan mereka karena mereka juga diperkenankan Allah untuk menerima perjanjian anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Dan kalau gereja melayani baptisan anak-anak, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pun telah termasuk dalam kematian karena dosa Adam dan Hawa. Tetapi oleh Yesus Kristus mereka diterima dalam anugerah Allah, sebab kepada mereka pun berlaku janji Allah. "Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptiskan sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya dan perjanjiannya. Orang tua dalam hal ini ibu, bapak, bersama saksi-saksi baptis, kamu harus bertanggung jawab dalam hal mendidik serta mengajarkan kepada anak-anak tentang pengajaran agama Kristen baik di rumah atau di sekolah minggu agar mereka dapat mengerti tentang baptisan mereka sendiri. Karena itu pada kesempatan ini saya silakan saksi orang tua berdiri.
Saudara-saudara, tadi kita sudah mendengar bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah yang telah memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan kepada anak-anak kita. Karena itu, jikalau saudara-saudari, ibu bapak, dan saksi baptis percayakan hal ini, sekarang akan dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di sini di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi. 1. Apakah saudara-saudari percaya bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus sesuai kesaksian Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru? 2. Apakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan janji Allah maka anakmu ini diterima dalam perjanjian Allah, dan karena itu ia harus dibaptis sebagai anak-anak Allah dan anggota jemaatnya? 3. Apakah saudara-saudari berjanji akan mengajar anak ini dalam iman kepada Yesus Kristus dalam pengajaran di rumah, dan akan membimbingnya untuk mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu dan nanti juga mengikuti pelajaran agama Kristen yang diselenggarakan oleh gereja, serta berusaha menjadi teladan yang baik sampai ia nanti percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamatnya? Selaku pelayan Yesus Kristus, saya bertanya, apakah jawab saudara-saudari? Kita nyanyikan bersama syair lagu Kidung Jemaat 154 ayat 1, ada dalam liturgi. Biarlah semua anak. Biarlah semua anak datang kepadaku. Marilah saat ini kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu kiranya oleh pengasihan-Mu Engkau menyambut dan menerima anak ini dalam persekutuan-Mu. Berikanlah kiranya anak ini dan kuduskan, urapilah dia dengan roh dan firman-Mu, agar dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupannya, dan hati serta seluruh hidupnya boleh menjadi tempat kediaman-Mu. Amin. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah.
anak terkasih Mateo Reksatagarante Alo, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Sebentar setelah ucapan kalimat berkat, kita akan sambut dengan syair lagu Kidung Jemaat 303 bagian A, ada dalam tata ibadah kita juga. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, berikanlah kepada anak terkasih Mateo Reksatagarante Alo ini karunia-karunia Roh-Mu yang kudus, supaya ia berkelimpahan dalam rahmat-Mu, supaya kelak ia mengabdi kepadamu sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, karena bagimulah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi terus. Silakan, ada persembahan puji-pujian dari keluarga dan tentu keluarga yang hadir saat ini atau keluarga besar Kolom 2 yang hadir, karena jadwal dalam kelompok ibadah Kolom 2 rupanya sore. Tapi keluarga, saya pastikan ada omanya juga, ada tantenya, ada omnya pasti juga. Sebab hari ini Tuhan